Juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Nur Alamsyah dan rekan saya yang bernama. Perkenalkan nama saya Alimuddin. Di sini kami akan mempresentasikan final project dari mata kuliah Data Mining dengan berjudul Segmentasi Pelanggan E-commerce menggunakan algoritma Cummins clustering berbasis model resensi, frekuensi, dan monetary. Ya, nggak usah berlama-lama lagi. Mari kita langsung ke latar belakang yang akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Ali Mudin. Baik, terima kasih. Latar belakang dan masalah. Mari kita masuk ke latar belakang. Mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan? Di era digital saat ini, kita menghadapi sebuah tantangan yang disebut fenomena data pasif. Volume transaksi e-commerce terus melonjak tajam dari waktu ke waktu. Namun sayangnya, tumpukan data transaksi tersebut seringkali hanya berakhir menjadi arsip digital yang pasif di dalam database tanpa memberikan nilai strategis apapun bagi keputusan bisnis perusahaan. Di sisi lain, terdapat kelemahan model tradisional, pendekatan pemasaran massal, atau yang biasa kita kenal dengan istilah one size fits all, sudah terbukti tidak lagi efisien di masa sekarang. Kenapa? Karena pendekatan tersebut mengukur atas semua strategi dan mengabaikan fakta bahwa setiap pelanggan memiliki preferensi, kebutuhan, serta perilaku belanja yang sangat berbeda-beda. Oleh karena itu, kita memerlukan segmentasi yang lebih cerdas. Nah, di sini ada dataset untuk menjawab tantangan tersebut. Penelitian ini menggunakan data real, yaitu dataset online retail yang kami peroleh dari uji machine learning repository. Data mentah ini memiliki ukuran yang sangat besar, yaitu total awas sebanyak 541,99 baris data yang mencakup periode transaksi dari Desember 2010 hingga Desember 2011. Adapun atribut-atribut utama yang kami bedah dalam analisis ini meliputi customer ID sebagai identitas unik pelanggan, quantity atau jumlah barang, unit price atau harga per unit, serta invoice date untuk merekam waktu transaksi. Nah, di sini ada metode analisis LVM. Sebelum melakukan pengelompokan dengan algoritma data mining, data transaksi tersebut kami formulasikan terlebih dahulu ke dalam model analisis LVM. Ini adalah standar yang sangat efektif dalam menganalisis perilaku pelanggan. Nah, di sini satu ada resensi. Resensi ini bertujuan untuk mengukur selang waktu atau berapa hari yang lalu sejak transaksi terakhir dilakukan oleh pelanggan. Nah, yang kedua ada frekuensi. Frekuensi ini digunakan untuk mengukur seberapa sering atau jumlah total transaksi yang berhasil dilakukan pelanggan dalam periode tertentu. Dan ini ada monetary. Monetary ini digunakan untuk mengukur total nilai finansial atau jumlah yang telah dihabiskan oleh pelanggan tersebut. Di sini juga ada pra-proses data. Sebelum algoritma diimplementasikan, data mentah harus melalui tahap pra-proses data yang ketat agar hasilnya akurat. Tahapan tersebut meliputi ada data cleaning. Data cleaning ini kami menghapus baris yang tidak memiliki customer ID serta membuang transaksi pembatalan atau retur yang ditandai dengan kode invoice. Bisa dilihat pada tabel evaluasi, data bersih yang siap diproses menjadi 397.884 baris data. Ada fitur engineering. Kami mengagregasikan data transaksi tadi menjadi metrik individu NPM per pelanggan. Lalu ada log transformation. Karena data transaksi biasanya memiliki kemiringan yang ekstrim, kami menerapkan transformasi logaritma berbasis INX untuk menormalisasikan distribusi data. Ternyata ada standar disjunction. Terakhir, kami melakukan G-score scaling agar ketiga dimensi RPM berada pada skala dimensi yang setara. Nah, sini juga ada implementasi algoritma Cummins. Setelah data siap, kami mengimplementasikan algoritma Cummins. Tantangan utama pada Cummins adalah menentukan jumlah kelompok atau nilai K yang paling optimal.
Di sini, kami menggunakan metode elbow untuk mengevaluasi nilai within cluster sum of squares atau WCC. Dari pengajian kami, titik sikut atau elbow point terbentuk tepat pada konfigurasi K sama dengan 4. Selain itu, kami juga menggunakan inisialisasi cerdas, Kamis plus plus, untuk mempercepat proses konvergensi sekaligus menghindari bias penentuan titik pusat awal. Baik, bisa dilanjutkan. Oke, terima kasih untuk Kalimudin. Sekarang untuk pembahasan ilmu metodenya saya yang akan menjelaskan sendiri. Nah, jika kita perhatikan ya grafik pada kurva ilmu ini, penurunan nilai inersia atau WCS mengalami penurunan yang sangat tajam pada awal fase. Namun, melandai secara bertahan secara signifikan tepat setelah titik K sama dengan 4. Terus pola patahan ini menunjukkan bahwa struktur 4 klaster adalah konfigurasi yang paling stabil dan efisien untuk membagi dataset ini. Nah, di sini ada profil segmentasinya. Nah, dari hasil pemodelan dengan K sama dengan 4 didapatkan karakteristik profil segmentasi pelanggan yang sangat apa sih namanya itu, yang sangat kontras. Di sini ada cluster nol atau apa sih disebutnya itu neo customer, kelompok pelanggan baru dengan tingkat pemutakhiran belanja yang cukup dekat, ya ada 18,7 per harinya. Namun frekuensi belanja dan total belanjanya masih relatif kecil. Terus ada cluster satu atau champion atau VIP. Ini adalah kelompok aset terbaik perusahaan. Mereka baru saja belanja, frekuensinya 10,6 hari, sangat sering bertransaksi, frekuensinya 13,1, terus ada dan menghasilkan nilai finansial tertinggi rata-rata mencapai 7.739. Cluster 2 potensialnya loyalitas. Kelompok pelanggan yang berpotensi loyal, rata-rata pengeluaran cukup baik, namun sudah sekitar 72 hari belum melakukan transaksi kembali. Dan yang terakhir itu ada cluster 3 atau yang loss. Kelompok pelanggan yang terancam hilang. Ini mereka tuh sudah sangat lama tidak aktif. Frekuensinya mencapai 18 183 hari dengan frekuensi dan kontribusi finansial yang sangat rendah. Nah, di sini ada 3D scatter plot. Uh, untuk validasinya itu dari keempat kelompok ini diperkuat melalui analisis visual 3D scatter plot. Pada grafik 3D terlihat dengan jelas pemisahan kelompok yang solid tanpa adanya tumpang tindih atau overlapping antar klaster. Terus di sini juga ada box plot ya. Box plot ini sukses mengkonfirmasi adanya rentang nilai interkuartil atau IKR dan nilai median yang berbeda secara kontras pada dimensi RFM di tiap-tiap klaster. Nah, kesimpulannya itu sebagai bagian dari proyek data mining ini ada dua poin strategis yang dapat diambil. Poin satu mengenai optimasi pemasaran. Integritas model RTM dan Kamin terbukti berhasil mematahkan profil belanja pelanggan menjadi 4 segmen strategis secara objek dan struktur. Terus untuk pengenai strategi retensinya, hasil klasterisasi mem- biar memberikan
panduan aksi nyata bagi manajemen. Perusahaan perusahaan kini bisa fokus memberikan program apresiasi khusus untuk menjaga kelompok champion atau klaster satu sehingga meluncurkan kampanye reaktivasi yang agresif untuk memicu kembali kelompok hibernating atau klaster 3 agar mau bertransaksi. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Bila banyak kurangnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.